Jangan ke situ, nanti kalian bisa mati. Itu jurang. Udah banyak orang yang hilang. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang cukup dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan cerita masih dari Restu Wiratmaja. Dan terima kasih sebelumnya untuk Restu Wiratmaja yang sudah mengizinkan ceritanya saya bacakan kembali di channel ini. Demi menjaga privasi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini, nama-namanya akan disamarkan. Dan cerita kali ini mengisahkan tentang pengalaman horor saat pendakian di Gunung Arjuno via Tretes. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Kisah yang menurutku sangat menyeramkan ini terjadi saat aku dan teman-temanku mendaki ke Gunung Arjuno. Dan cerita ini terjadi di tahun 2018 bulan Juni. Saat itu kebetulan aku baru lulus SMA dan sedang sibuk-sibuknya mengurus pendaftaran untuk masuk universitas. Ketika liburan semester tiba, aku dan teman-temanku, yaitu sebut saja N, D, dan W, berencana untuk liburan bersama. Dan kami pun sepakat untuk memutuskan refreshing dan melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Sebelumnya sebagian dari kami belum pernah ada yang mendaki ke gunung tersebut, karena kebetulan rumah kami pun sangat berdekatan, yaitu di kota Sidoarjo, dan tidak begitu jauh dari Gunung Arjuno yang akan kita tuju. Lalu kami pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan. Sebelumnya ada hal yang paling fatal di sini. Dua temanku, yaitu N dan si W, tidak meminta izin dulu ke orang tuanya kalau mau mendaki. Biasanya mereka berdua itu selalu meminta izin terlebih dahulu apabila mau bepergian kemana-mana. Tapi entah kenapa pada waktu kami mau mendaki, mereka tidak meminta izin. Ya sudahlah, pikirku, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, sampailah kita di pos Simaksi. Tiba-tiba teman aku yang berinisial D ditelepon sama keluarganya, dan keluarganya bilang gak usah mendaki dan disuruh pulang saat itu juga. Berkuranglah personil kita yang tadinya berempat sekarang jadi bertiga. Disinilah permasalahan kembali muncul, karena dengan mitosnya apabila mendaki ke Gunung Arjuno ini dengan jumlah ganjil akan sering banyak gangguan-gangguan. Lalu barang-barang yang ada di dalam carriernya D kami bagi rata, karena sebelumnya kami sudah mengatur persiapan-persiapan untuk mendaki. Aku sendiri membawa keperluan logistik, N peralatan memasak, W pakaian-pakaian, lalu D peralatan tenda dan lainnya. Setelah itu saat di pos Simaksi tiba-tiba ada orang yang bilang, hati-hati di atas ada kebakaran. Kami pun hanya mengangguk dan mengiyakan himbauan tersebut, dan kami pun tetap ingin melanjutkan pendakian. Pas awal keberangkatan mendaki inilah perasaanku ini udah merasa gak enak, karena si W selalu berbicara yang ngawur-ngawur dan remehin segala hal yang seharusnya tidak diucapkan saat sedang pendakian. Kami pun melanjutkan perjalanan dari pos Simaksi menuju pos 1, dan sampai di pos 2 itu tidak ada gangguan-gangguan sama sekali.
dan aman-aman saja. Kami bertiga sempat juga beristirahat di pos gubuk dekat kop-kopan sumber air. Lalu dari pos 2 ini kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 ini pun alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Saat di pos 3 pondokan ini hanya ada beberapa pendaki yang ngecamp karena posisi pendakian saat itu sedang sepi banget. Lalu kami bergegas memasang tenda, memasak, beristirahat, dan lainnya. Oh ya, kita start pendakian itu pada jam 9 pagi dan sampai di pos 3 ini sekitar jam 12 siangan. Jam menunjukkan pukul setengah 1 siang. Setelah selesai beristirahat dan makan, kita langsung melanjutkan perjalanan untuk puncak di hari itu juga. Dan kita hanya membawa daypack yang berisikan logistik. Saat itu cuaca sedang tidak bersahabat karena hujan gerimis. Disinilah awal mula gangguan dan kami tetap melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam perjalanan, sekitar jam setengah 3, kita sampai di alas Salijiwo. Saat itu kami bertemu dengan pendaki lainnya yang sedang membuka tenda dan ada juga yang memasak. Kami pun menyapa mereka. "Udah ke puncak, Kang? Di puncak ada orang nggak?" Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Temanku masih ada yang di puncak, Kang. Di sini ada teman kami cewek yang sedang sakit. Jadi sebagian tidak ikut muncak." Dan si abang-abangnya ini telanjang dada, badannya agak gemuk, lalu yang ceweknya nggak keluar tenda. Kita bertiga tahu kalau di dalam itu ramai banget. Hal ini yang bikin janggal awalnya. Kok bisa ya ngecamp di sini dekat aliran air dan sebelahnya jurang pula gitu. Lalu di sebelah tenda mereka itu pun bersebelahan dengan pohon. Nah, di pohon itu tuh ada tanda seperti garis polisi yang berwarna kuning yang ditali dari pohon ke pohon dan banyak sekali di sepanjang jalan. Setelah itu kami meninggalkan para pendaki itu dan melanjutkan perjalanan. Sekitar 10 menit kami menemukan sebuah jalan bercabang dan seingatku ada 3 cabang. Dan jalannya pun terlihat seperti jalur pendakian pada umumnya. Jalan itu jalan setapak dan ada bekas pijakan sepatu yang membekas di tanah. Tapi anehnya jalur itu mengarah ke bawah. Padahal kalau jalur menuju puncak harusnya mengarah ke atas. Lalu kami melihat lagi di sebelah kiri jalur ada tanda garis polisi. Kami bertiga pun bingung dan si N ngusulin untuk ngambil jalur setapak itu. Karena memang jalurnya ke arah yang benar. Kami bertiga pun tidak berpikir yang aneh-aneh dan aku membenarkan usulan dari si N untuk memilih jalur itu. Aku sangat yakin bahwa itu jalur yang benar karena aku sebelumnya pernah ke Arjuno. Lalu setelah kita selesai diskusi dan lanjutlah kita melanjutkan perjalanan. Baru saja kaki kita maju 2 langkah, tiba-tiba dari semak-semak muncullah seorang bapak-bapak porter. Kami bertiga pun kaget, soalnya tidak terdengar suara langkah kakinya. Karena di jalur menuju puncak itu cuma kita bertiga aja dan gak ada pendaki lain. Lalu bapak porter itu menghampiri kita. Tiba-tiba beliau bilang sambil teriak, Jangan ke situ, nanti kalian bisa mati. Itu jurang, udah banyak orang yang hilang. Ayo, ikut bapak saja. Dengan rasa deg-degan, kami bertiga cuma bisa melongo terdiam. Yang terlintas di pikiran kami saat itu, ini nyata dan ini seorang porter. Dan kami mencoba berpikir positif. Ya sudahlah,
kami bertiga menurut sama ajakan beliau. Toh kita semua nggak jadi kesasar, pikirku. Alhamdulillah kami pun melanjutkan perjalanan dan mengikuti Bapak Porter tadi. Saat perjalanan itu, kami bertiga hanya bisa terus berdoa dalam hati. Tiba-tiba Bapak itu bilang, Hati-hati, suka ada babi di bawah batu besar itu. nah posisi batu besar itu sebelum puncak. Disinilah kita berpisah dengan Bapak tersebut sebelum kita menuju batu besar itu. Lalu Bapak Porter itu berkata, Saya mau ke arah jurang sebelah kanan itu. Mau mengantarkan barang di bawah pohon itu. Bapak Porter itu berucap lagi, berpesan agar kami mengambil jalur lurus yang lewat jalur bebatuan itu. Dan aku pun tahu kalau itu adalah jalur menuju puncak. Lalu kita pun melanjutkan perjalanan lagi melewati jalur bebatuan tersebut. Tepat di jam 3 saat di perjalanan, tiba-tiba hujan turun deras. Kami pun kehujanan. Di saat bersamaan, si W kekeh tetap maksa buat ke batu besar yang dibilang si Bapak Porter itu. Katanya dia pengen sekali berfoto di atas batu itu. Ya sudahlah, daripada berdebat, aku turutin kemauan si W itu. Tapi cuma sampai batu besar itu saja ya, kataku. Karena cuaca udah gak memungkinkan lagi untuk melanjutkan ke puncak. Oke lah, berangkatlah kita ke arah batu besar itu. Ketika kita sampai di batu besar, tiba-tiba Bapak Porter tadi muncul dari arah bebatuan, dari batu besar itu. Lalu Bapak Porter itu bilang sambil teriak, Cepat turun, cuaca akan menjadi buruk. kagetlah kami. Kok bisa cepet banget sih ini orang? Tiba-tiba nyampe aja deket kita. Padahal gak ada sama sekali tanda-tanda bunyi orang jalan kaki. Dan yang bikin aneh lagi, posisi kita dari batu besar ini ke posisi tadi kami pisah dengan si bapak itu sangatlah jauh. Dan kalaupun bapaknya nyusul, pasti kedengeran suara langkah kakinya atau dahan-dahan kecil yang keinjak gitu. Karena samping kanan kiri itu kan rumput-rumputan yang tinggi. Oke lah, kami pun mengiyakan himbauan bapak tersebut. Baru saja kita putar balik badan untuk turun ke arah bawah, tiba-tiba bapaknya ini udah ada di bawah agak jauh dari kita. Padahal tadi kita deketan sama si bapak itu. Lalu kita bertiga mencoba menyusul bapak itu ke arah turun. Setelah sampainya di arah jurang, saat kita berpisah tadi sebelumnya, si bapak itu udah gak ada. Bener-bener gak ada. Kita panggil-panggil juga gak ada jawaban dari bapak itu. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan lagi ke arah bawah. Kami atur posisi si N di depan, si W di tengah, dan aku sendiri paling belakang. Setelah lama kita berjalan, tak terasa kalau jarak kita masing-masing semakin berjauhan. Lalu aku melihat si N berhenti seperti menunggu aku. Setelah aku mendekati si N, dia bilang, "Mana si W?" "Lah bukannya sama kamu?" "Ah, aku gak ngerasa si W nyusul dan ngelewatin aku dari belakang," ucap si N sambil kebingungan. Lalu aku juga menjawab, "Lah aku juga sama. Perasaanku selama perjalanan gak ninggalin si W tuh. Gimana ini N?" ucapku. Setelah lama kami menunggu sambil duduk istirahat, kami berdua mutusin buat coba nunggu di tenda aja yang ada di pos 3. Akhirnya kita berjalan menuju pos 3 ke tenda kami. Lalu sampailah kita di depan tenda.
Saat kita mau masuk ke dalam tenda, aku sama si En kaget, campur bingung. Kok bisa si W udah sampai duluan di tenda? Dan posisinya dia sedang tertidur saat itu. Kami berdua bingung dan heran. Si W ini soalnya belum pernah namanya mendaki, apalagi ke Gunung Arjuna. Otomatis dia nggak tahu jalur selain bareng-bareng sama kami. Tapi kenapa dia bisa sampai duluan ke tenda? Dan anehnya lagi, tidak lama dari itu si W terbangun dan dia bilang, "Aku gerah, aku mau mandi." Lah, padahal waktu saat itu sudah maghrib dan kondisi cuaca pun lagi dingin-dinginnya, serta diselimuti kabut dan gerimis. Si W pun malah kekeh tetap mau mandi. Ya udahlah, dia pergi sambil bertelanjang dada. Saat itu aku dan si N gak mikir aneh-aneh lagi, karena mungkin si W ngerasa udah gak enak aja kalau dia gak mandi, karena mungkin keringatnya gitu. Ya sudahlah, biarin, toh posisi sumber air dari tenda kita juga gak terlalu jauh, masih bisa diawasi lah, pikir kami berdua. Singkat cerita, si W baliklah ke tenda bergabung bersama kami bertiga, dan kami pun rebahan sambil beristirahat dan teringat kejadian-kejadian yang kita alami sebelumnya. Belum lama dari itu, tiba-tiba kita mendengar suara-suara yang seperti orang tertawa dan suara burung yang sangat nyaring sekali bunyinya, terdengar jelas di telinga kami bertiga. Lalu waktu sudah memasuki Isya, kami pun tak lupa sholat berjamaah dulu. Dan saat kita sedang sholat, suara-suara yang tadi itu hilang. Tapi setelah kita selesai sholat berjamaah, suara-suara itu kembali terdengar lagi. Banyak sekali suara-suara pendaki yang sedang memasak, kita ngobrol-ngobrol. Padahal saat itu di pos 3 cuma ada tenda kami aja, sama tenda si bule ada 2 orang tepat di belakang tenda kami. Tapi suara-suara itu arahnya bukan dari tenda si bule itu. Suara-suara yang terdengar jelas itu membuat malam menjadi terasa kacau. Ditambah kami bertiga tidak bisa tidur. Malam itu terasa sangat panjang. Ketika jam sudah memasuki pukul 11 malam, si N kebangun dan bangunin aku sama si W. Aku lalu bilang, "Ada apa, En?" Si N ini terlihat teriak tapi ditahan. Si N bilang, "Ada yang nendang keras ke tubuhku dari belakang." Makanya aku bangun dan bangunin kalian. Dari kejadian itu semalaman kita semua tidak ada yang tidur sama sekali. Tak terasa akhirnya pagi pun datang. Setelah habis subuh sekitar jam 5-an, kami bertiga bergegas membereskan tenda dan barang-barang untuk di-packing. Dan kita pun sesegera mungkin untuk cepat-cepat turun. Tak lama dari itu hujan badai pun turun sangat deras sampai-sampai kita harus pakai ponco. Cuaca saat itu sangatlah buruk, dan saat di perjalanan kita turun, kita semua terpisah jarak 10 meteran satu sama lain, dengan posisi aku paling belakang, si N di depan dan si W di tengah. Dalam perjalanan si W mulai usil lagi nih. Dia sosokan motong jalur lewat semak-semak sebelah kanan. Katanya biar lebih cepat.
Aku sama si N pun udah ngingetin dia, udah gak usah mencar-mencar, ikutin jalur aja we. Tapi tiba-tiba dia malahan berlari ke arah semak-semak. Kami pun tetap mencoba berkomunikasi dari jarak jauh dengan teriak-teriak dan masih terdengar suara jawaban dari dia. Oke lah, gak apa-apa pikirku. Tapi saat di tengah perjalanan turun antara pos 3 dan pos 2, hujan semakin deras lagi, bersamaan dengan angin, guntur, petir, dan semuanya seakan-akan sedang menyerang kami. Di waktu itu pun aku sudah tidak mendengar lagi suara-suara dari si W. Begitupun si N, kita berdua pun terpisah, tinggal aku sendirian paling belakang. Karena posisinya masih hujan badai, aku mutusin untuk istirahat sejenak di tengah jalur sambil duduk dan sambil menunggu si W yang mungkin masih di belakang pikirku. Sekitar 1 jam saya menunggu, ternyata tak kunjung datang juga si W. Aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saja. Saat aku sampai di pos 2, si W sudah duduk-duduk aja sambil masak mie. Dan si N pun belum terlihat sudah sampai di pos 2 ini. Setelah lama menunggu, akhirnya si N muncul. Dan anehnya dia langsung cerita kalau dia kesasar karena salah ambil jalur. Hal jelas-jelas aku tertinggal di belakang sendirian. Dan untungnya si N ngelihat jalur awal dan segera kembali ke jalur agar tidak kesasar lebih jauh dan akhirnya bertemu dengan kami lagi di sini. Saat di pos 2 sudah tidak ada lagi hujan sama sekali. Lalu kita bertemu tim ranger yang mau survei kebakaran di atas. Padahal setahuku tidak ada kebakaran dan malah hujan deras di atas tadi. Tim ranger ini pun bilang, "Mana ada hujan mas, cuaca cerah begini kok." Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos Simaksi. Dan tak lama setelah itu kita sampai di pos Simaksi. Sesampainya di sana, kami pun menceritakan pengalaman-pengalaman yang dirasakan satu sama lainnya. Saat di pos Simaksi, kami beristirahat, makan-makan, ngopi-ngopi, dan lainnya. Sambil kita pun sharing dan berbagi cerita, mengobrol bersama penjaga pos Simaksi yang ada di sana. Di tengah obrolan itu, aku bertanya tentang sosok bapak-bapak porter yang kami temui di atas. Penjaga pos itu pun bilang, "Tidak ada lomba lari di Gunung Arjuno ini mas, malahan sedang ada kebakaran di atas." Padahal waktu kami bertiga bertemu dengan bapak porter itu, bapaknya bilang kalau dia lagi bawa barang untuk peserta lomba lari. Dan kami pun hanya bisa terdiam sambil berpikir sebentar. Lalu sosok bapak porter yang kami temui waktu itu siapa? Lalu petugas pos Simaksi itu pun meyakinkan kami bertiga dan memperlihatkan bukti laporan pendaki yang turun bahwa benar di atas sudah tidak ada lagi pendaki selain kita. Aku pun kembali bertanya sama petugas jaga itu, "Kalau tanda polisi yang di atas itu untuk apa ya Pak?" Lalu petugas itu pun menjawab, "Itu untuk tanda daerah bahwa di situ sering terjadi pendaki yang hilang mas." Saat mendengar jawaban dari petugas itu, kami bertiga saling bertatap mata dan keheranan. Berarti benar apa yang dikatakan bapak porter itu. Secara tidak langsung kami bertiga terselamatkan dari tepi jurang oleh sosok porter misterius itu. Aku pun masih penasaran dan bertanya lagi sama petugas jaga itu, kalau para pendaki yang beranggotakan laki-laki dan perempuan, lalu salah satunya ada yang berbadan agak gemuk, Bapak tahu? Wah, gak ada tuh mas.
kalau ciri-ciri seperti yang Mas bilang itu. Soalnya aku sebagai petugas jaga di sini selalu memastikan kepada para pendaki yang turun untuk mengisi buku laporan terlebih dahulu. Dari sini kita semua bertiga yakin kalau para pendaki dan bapak-bapak porter yang waktu itu kita temui, mereka tidaklah nyata. Setelah selesai berbincang-bincang di pos Simaksi itu, kami bertiga diperintahkan oleh petugas itu untuk mandi terlebih dahulu dan membaca doa bersama setelahnya. Sebelum pulang ke rumah, kami bertiga pun tidak lupa berpamitan kepada para petugas yang ada di sana. Dan alhamdulillah kami bertiga selamat sampai di rumah. Itulah cerita pengalamanku yang janggal dan mistis dari pendakian Gunung Arjuno. Sekian cerita mistis pada video kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like video ini. Buat yang belum bergabung, ayo subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Saya Ari, wassalam.